Salam, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam pemahaman Alkitab online pada saat ini, di mana tema pemahaman Alkitab pada saat ini adalah terampil untuk bersyukur atas berkat Tuhan. Dengan bacaan dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Oleh karena itu, kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam pemahaman Alkitab kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang sungguh mencintai dan mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau pada saat ini Bapa telah mempersekutukan kami dalam pemahaman Alkitab online di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, bahkan saat dimana kesulitan menimpa kehidupan kami. Berkati kami di dalam memahami firman-Mu ini, sehingga kami senantiasa dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menyertai kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, kita akan belajar sedikit tentang kitab Amsal. Kitab Amsal adalah kitab yang berisikan tentang kumpulan ucapan-ucapan bijak. Kitab ini tidak berbicara mengenai sejarah, hukum, serta kehidupan bangsa Israel, tetapi lebih banyak berbicara mengenai hal-hal pengajaran dan petunjuk praktis tentang bagaimana menjadi bijak sehingga dapat memperoleh kehidupan yang baik. Kitab Amsal tidak hanya menekankan untuk mencari hikmat secara teoritis, tetapi memberikan pedoman-pedoman praktis dalam kehidupan ini. Kitab yang memberikan petunjuk penting bagi seseorang untuk hidup. Kalau kita melihat tentang teologi kitab Amsal, kitab Amsal dapat diringkas suatu pedoman untuk sukses dalam hidup, di mana hidup dipandang sebagai berkat ilahi. Kitab Amsal dengan jelas mengungkapkan bahwa hikmat
itu berasal dari Tuhan dan diperoleh seseorang melalui hidup takut akan Tuhan, sebagaimana dalam Amsal 1 ayat 7. Moto ini berfungsi sebagai kompas atau petunjuk bagi kitab tersebut, yaitu takut akan Tuhan merupakan dasar pengetahuan. Jadi, dalam kitab Amsal, hikmat dan takut akan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan. Orang yang berhikmat hanyalah orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu kita akan melihat penjelasan teks dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Mengungkapkan pentingnya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini nampak dalam beberapa kalimat perintah, seperti percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu yang ada di dalam ayat 5. Kata dengan segenap hati ini menunjukkan perbedaan antara hikmat manusia pada umumnya dengan hikmat ilahi yang merupakan dasar seluruh kitab ini. Penegasan dalam ayat 5 yaitu supaya manusia dalam hidupnya menyerahkan kehidupannya yang terdalam kepada Allah. Kata meluruskan dalam ayat 6 tidak hanya memberikan bimbingan, tetapi lebih banyak menjanjikan kuasa bagi manusia untuk senantiasa berproses, melangkah maju. Dalam ayat 7 dikatakan, takutlah akan Tuhan dan berpalinglah dari kejahatan. Apabila seseorang hidupnya takut akan Tuhan, maka ia tidak akan melakukan kejahatan. Namun dalam kenyataannya, banyak orang justru takut kepada sesama, kepada orang, bukan takut kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, kata muliakanlah Tuhan dengan hartamu, bukan merupakan perintah yang mendetail. Artinya, harus berupa binatang korban, berapa banyak gandum yang diberikan, di mana barang tersebut diberikan, di mana barang tersebut dibakar, dan lain-lain. Yang dimaksudkan di sini adalah perintah menghormati Tuhan, dan membawa persembahan adalah merupakan sebuah tambahan. Oleh karena itu, muliakanlah berarti menunjukkan seluruh keadaan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Akibat dari penyerahan dan ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tuntunan yang pasti dan benar dalam langkah hidup seseorang, serta memberikan kekuatan untuk mengatasi hambatan yang dialaminya. Dari sini kita mendapatkan pencerahan bahwa sesungguhnya masa krisis yang seperti kita hadapi saat ini bukan menjadi halangan untuk memberikan persembahan, karena memberikan persembahan merupakan salah satu aspek
dari penyerahan diri kita kepada Tuhan, tetapi memberi persembahan di masa krisis menjadi bukti bahwa hidup seseorang hanya berserah kepada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan akan berkarya sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Masa krisis juga tidak menghalangi seseorang untuk kehilangan gaya hidup berbagi bagi sesamanya. Masa krisis tidak menghentikan seseorang untuk bermurah hati kepada sesama. Hidup dengan berbagi justru membawa seseorang untuk menerima kelimpahan dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembahasan tema ini menunjukkan bahwa setiap kita menerima banyak anugerah dalam kehidupan ini. Hitunglah dan ingatlah berkat dan anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Pasti kita tidak mampu dapat menghitungnya, limpahan berkat dan anugerahnya. Oleh karena itu, ketika kita menerima anugerah dalam kehidupan ini, akan menjadi seimbang jika kita mau berbagi bagi sesama melalui apa yang kita mampu atau bisa kita berikan. Saya tidak akan menyebutkan apa yang bisa kita berikan, karena setiap orang tentu memiliki talenta, memiliki keragaman yang bisa diberikan, dibagikan kepada sesama. Karena Tuhan senantiasa memberikan talenta, kemampuan bagi setiap orang percaya untuk terus berbagi, sekalipun dalam masa sulit. Sebab sesungguhnya kita menerima untuk memberi, dan dengan memberi kita dapat berbagi. Dengan berbagi kita peduli kepada sesama. Demikian Bapak Ibu, penjelasan dari tema kita pada minggu ini dengan ayat bacaan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 9. Sekarang waktunya dipersilahkan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menyampaikan pertanyaan atau tambahan dari apa yang sudah kita sampaikan. Dan setelah itu saya akan memberikan satu materi untuk kita diskusikan bersama, yaitu dengan pertanyaan, apa sajakah yang dapat mendukung keterampilan untuk bersyukur sehingga rasa syukur kita semakin kuat kepada Tuhan.